Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Salmeka Sabrina. Di sini aku akan menjelaskan 10 font yang menurut aku termasuk dalam tema retro. Sebelumnya, retro itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris dari kata retrograde yang artinya style masa lalu. Retro merupakan tren gaya populer pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Warna yang menjadi ciri khas retro adalah warm tone, ada earth tone, dan warnanya yang trik. Contoh penggunaan font yang aku ambil itu beberapa ada dari cover album lagu, dari papan toko, dan cover majalah yang menurut aku masih tergolong baku. Tulisannya masih ada beberapa yang tulisan sambung, ada yang semi tulisan sambung, dan tema Wild West. Untuk font yang pertama, King of Rome by Henry, aku mendapatkan font ini di davon.com. Memiliki ciri bercetak tebal atau bold, mempunyai kaki huruf, dan semua fontnya uppercase, nggak ada yang lowercase. Aku memasukkan font ini ke dalam tema retro karena font ini mirip dengan font yang digunakan untuk majalah anak yang bernama Crack. Font bernama Crack. Terus majalah ini telah berproduksi dari tahun 1958 hingga 2007. Font yang kedua namanya Loki Cola, didesain oleh Neville Brody tahun 1887. Memiliki ciri yang tulisan sambung dan bercetak tebal atau bold. Aku memasukkan ini ke dalam tema retro karena vibes zaman dulunya itu mencolok, terlihat pada poster iklan di tahun 50-an ini, dan memiliki kesan yang elegan atau classy. Untuk font yang ketiga bernama Ruby. Aku sebenarnya belum tahu desainer siapa, tapi dia memiliki ciri tulisan sambung, memiliki shadow dan bercetak tebal atau bold. Aku memasukkan font ini ke dalam tema retro karena font ini mempunyai shadow yang memberikan efek 3D sehingga cocok untuk dijadikan judul ataupun highlight dalam style retro. Di sini juga terdapat poster film yang menggunakan font Ruby pada tahun 1976. Lanjut ke font keempat yang bernama Aachen, didesain oleh Colin Brignell tahun 1969, memiliki typeface yang slab, bold, dan lebar huruf yang monospace. Aku memasukkan font ini ke dalam tema retro karena font ini memiliki gaya yang simple dan juga fleksibel sehingga bisa dijadikan font untuk berbagai jenis media, jadi nggak hanya retro saja. Terus aku juga menemukan poster film yang menggunakan font Aachen ini pada tahun 1994. Lanjut ke font kelima, namanya ITC Benguet, didesain oleh Ed Benguet pada tahun 1978, merupakan typeface yang serif dan lebar huruf yang proporsional. Aku memasukkan ini ke dalam tema retro karena weight-nya yang tipis sehingga memberikan kesan yang simpel dan modern. Banyak juga media tahun 80-an yang menggunakan font ini di berbagai jenis media. Contohnya ini ada pada cover buku ya, digunakan pada tahun 83, 82, dan 86. Lanjut ke font ke-6, namanya Gillis Gothic, didesain oleh William S. Gillis, dirilis pada tahun 1934. Memiliki ciri yang bold dan lebar huruf yang proporsional. Bold pada Gillis Gothic ini mempunyai downstroke dan upstroke yang stabil. Maksudnya nggak ada yang sedikit lebih tipis ataupun lebih tebal. Aku memasukkan ini ke dalam tema retro karena tulisannya yang seperti semi tulisan sambung membuat tulisan font ini tuh jadi agak sedikit modern gitu. Terus aku menemukan cover album lagu yang menggunakan font Gillis Gothic pada tahun 74 dan 82. Di sini juga ada papan neon box yang menggunakan font Gillis Gothic. Lanjut ke font ke-7, namanya West Burnham, didesain oleh Dave West pada tahun 1967. Memiliki ciri yang bold dan lebar huruf yang proporsional atau mengikuti bentuk huruf. Aku memasukkan font ini ke dalam tema retro karena mengingatkan saya terhadap
era-era Wild West, yang dimana tahun 1800-an di Amerika Serikat, yang pada saat itu marak-maraknya bandit, marak-maraknya cowboy gitu. Dan aku juga menemukan cover album lagu yang menggunakan font West Burnham pada tahun 1967, pada tahun 68 hingga 2017. Font ke-8 namanya Magneto, didesain oleh Xavier Laslie Kabarga pada tahun 1995 dirilisnya. Memiliki ciri seperti tulisan sambung yang modern dan bisa tebal ataupun bold. Berbeda dengan Gilles Gatic, Magneto ini mempunyai upstroke dan downstroke yang berbeda. Downstroke-nya lebih tebal dan upstroke-nya lebih tipis. Aku memasukkan font ini ke dalam tema retro karena style yang classy, terus juga memberikan kesan yang tegas. Banyak font ini digunakan untuk badge pada mobil ya, merek silver gitu yang ditempel di mobil tua. Lanjut ke font ke-9, namanya Cooper Black, didesain oleh Oswald Bruce Cooper pada tahun 1922, memiliki ciri yang bold dan lebar huruf yang proporsional. Aku memilih font ini karena fontnya yang simple, terus juga banyak media tahun 90-an yang memakai font ini di berbagai jenis media. Font terakhir namanya Pattaya Regular. Font ini didesain oleh Pablo dan kawan-kawan pada tahun 2015, memiliki ciri tulisan yang sambung, bold, dan lebar huruf yang proporsional. Aku memasukkan font ini ke dalam tema retro karena menarik gitu, tulisan sambung yang terlihat tegas tapi tetap bervariatif. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.